Halo teman kece, kembali lagi bersama Kamela. Kali ini kita akan belajar untuk mengenal copywriting dan manfaatnya. Nah, bagi kalian yang sedang memulai bisnis atau sudah membuat bisnis, ini bagus sekali untuk kalian untuk meningkatkan performa bisnisnya. Nah, apa sih copywriting dan apa manfaatnya? Oke, copywriting sendiri adalah kegiatan menulis teks pemasaran atau iklan dengan tujuan memersuasi atau membujuk konsumen untuk melakukan action sesuai dengan goals yang ingin dicapai. Nah, maka dari itu, seperti yang Kak Bella bilang tadi, ini cocok bagi kalian yang sedang memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis. Karena dengan copywriting, produk kalian tentunya akan lebih mudah untuk dipasarkan karena konsumen dapat membaca copywriting kalian. Nah, ada beberapa jenis copywriting, ada 5. Di sini yang pertama adalah brand copywriting, yang kedua ada website copywriting, yang ketiga adalah ads copywriting, yang keempat social media copywriting, dan yang terakhir technical copywriting. Apa sih Kak Bella jenis-jenis copywriting itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah website copywriting. Nah, website copywriting adalah tulisan yang kamu baca di halaman website dan landing page suatu perusahaan. Jadi misalnya ketika kamu membuka Google atau search engine yang lain dan kamu mencari suatu produk. Dan kemudian kalian berada di banyak pilihan tentunya. Dan ketika kalian mengklik suatu website dan di dalam website tersebut terdapat tulisan-tulisan yang membujuk kalian untuk membeli suatu produk. Nah, itu adalah website copywriting. Jadi tentunya kalau website copywriting ini hanya didapatkan melalui online atau ada di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah ads copywriting. Nah, apa sih Kak? Ads copywriting itu, ads copywriting adalah tulisan yang dibuat untuk mengiklankan suatu produk dengan objektif tertentu sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan aksi terhadap iklan yang mereka terbuat. Jadi untuk ads copywriting ini, ketika kamu membaca suatu tulisan-tulisan yang membujuk dan mengiklankan suatu produk atau suatu jasa tertentu, baik itu kamu melihatnya secara online maupun offline, nah ini namanya adalah ads copywriting. Jadi untuk meningkatkan penjualan dari sebuah produk atau jasa. Kemudian selanjutnya ada social media copywriting. Mungkin bagi kalian sudah tidak asing dengan social media, karena semua dari kita tentunya sudah memiliki social media. Nah, apa sih Kak social media copywriting itu? Nah, social media copywriting ini adalah jenis penulisan yang bertujuan untuk memperoleh engagement konten yang tinggi dan jumlah penambahan followers. Mengingat sosial media sekarang sudah ada sistem followers. Jadi, jika kita membuat suatu sosial media, misalnya Instagram atau Facebook, di sana ada followers-followers. Nah, dengan social media copywriting, ketika produkmu atau perusahaanmu mengkampanyekan atau menjual melalui sosial media, dengan copywriting ini tentunya akan menambah followers yang tertarik dengan produkmu. Dengan followers yang banyak tentunya akan mendapatkan penjualan yang tinggi juga. Nah, contoh pengaplikasian sosial media copywriting adalah dengan membuat konten dan caption semenarik mungkin serta relate dengan kebutuhan-kebutuhan para audiens. Audiens di sini adalah calon konsumenmu. Jadi misalnya kalian mengiklankan produk kalian melalui Instagram misalnya. Kalian dapat memposting di feeds atau mungkin memposting di stories untuk mengiklankan produkmu. Nah, untuk apa? Tujuannya tentu untuk mengambil followers. Nah, followers itu apabila mereka mengikutimu, terus, mereka lambat laun akan penasaran dengan produkmu dan akan membeli produkmu. Dan di sini kamu harus membuat caption semenarik mungkin. Jika captionnya tidak menarik, tentunya orang tidak akan mengikuti sosial mediamu. Dan kamu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya targetmu adalah remaja perempuan.
Nah, tentunya kamu harus membuat caption yang sesuai dengan kehidupan remaja perempuan. Misalnya produkmu adalah produk-produk kecantikan atau mungkin produk-produk aksesoris untuk perempuan. Nah, tentunya kamu harus membuat caption yang sesuai dengan remaja-remaja perempuan, bukan untuk remaja-remaja laki-laki. Kemudian ada juga technical copywriting. Nah, jenis penulisan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, edukasi, dan mempermudah pemahaman pembaca dalam menggunakan suatu produk. Jenis penulisan copy teknikal dapat ditemukan dalam buku panduan teknis, manual, informasi cara produk, dan sebagainya. Nah, ketika kalian membuat produk, tentunya terkadang ada cara penggunaan tertentu yang perlu kalian sampaikan atau kalian informasikan kepada audiens atau kepada konsumen kalian. Nah, untuk memberikan cara pemakaian, kalian menggunakan technical copywriting ini. Sehingga produk yang kalian berikan atau produk yang kalian jual tidak salah penggunaan. Jadi kalian perlu sekali dengan technical copywriting ini. Kemudian selanjutnya ada brand copywriting. Nah, brand copywriting ini apa? Brand copywriting adalah jenis penulisan yang bertujuan untuk mengenalkan suatu brand kepada halayak. Melalui teknik penulisan copy pada jenis ini, perusahaan berharap audiens dapat mengenal dan mengingat identitas brand. Ketika kamu membuat sebuah bisnis atau mungkin memasarkan suatu produk, tentunya kamu perlu membuat brand. Brand adalah merek yang kamu buat khusus untuk perusahaanmu, sehingga perusahaanmu ini terlihat unik dan menarik daripada brand-brand lainnya. Nah, ketika kamu menuliskan brand copywriting ini, tentunya kamu ingin orang-orang ini ingat betul tentang produkmu. Jadi misalnya kamu membuat brand A. Orang-orang yang membaca brand copywriting ini, oh brand A itu adalah produk ini. Jadi mereka sudah mengingat-ingat dengan sendirinya, tanpa mereka sadari mengingat-ingat brand A itu adalah brand yang bagus. Maka dari itu kamu perlu brand copywriting. Nah, manfaat copywriting sendiri ini adalah yang pertama untuk mempromosikan produk atau jasa. Ketika kamu membuat sebuah bisnis, tentunya kamu ingin mempromosikan agar produkmu ini lebih terkenal, lebih dikenal masyarakat, sehingga orang-orang ini tertarik dengan brand kalian. Nah, ini adalah dapat digunakan menggunakan copywriting. Yang kedua adalah membangun brand. Jika kamu membangun brand seperti yang Kak Bella ceritakan tadi, yang Kak Bella jelaskan tadi tentang brand, tentunya kalian akan membangun brand yang unik dan menarik. Untuk mempromosikan brand kalian, kalian juga dapat memanfaatkan copywriting ini, sehingga akan lebih mudah untuk diingat oleh konsumen kalian. Kemudian yang tiga adalah mudah mendapatkan konsumen. Nah, di sini ketika orang-orang membaca copywriting, tentunya mereka akan tertarik nih dan akan menjadi konsumenmu. Misalnya membaca melalui sosial media, atau melalui brosur, atau melalui pamflet. Mereka membaca dan tertarik, penasaran, akhirnya mereka menjadi konsumen. Yang keempat adalah meningkatkan reputasi. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang terus-menerus memberikan peningkatan-peningkatan pada perusahaannya. Dan perusahaan yang memiliki reputasi baik adalah perusahaan yang memberikan ke seluruh yang mereka mampu kepada konsumen. Nah, di sini yang berperan adalah copywriting untuk meningkatkan reputasi sehingga reputasi perusahaan itu baik dan dipandang menjadi perusahaan yang tidak perusahaan abal-abal. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan penjualan. Nah, seperti tadi, karena konsumen sudah kita dapatkan, tentunya akan meningkatkan penjualan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai apa itu copywriting dan manfaat-manfaatnya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis. Jangan lupa untuk menerapkan copywriting ini di bisnismu ya, teman kece.